Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk kimia kelas 11, ya, materi yang kedua tentang termokimia. Jadi termokimia ini, termo itu artinya panas, kemudian kimia itu cabang sains ya, ilmu kimia. Di sini lebih spesifik kepada reaksi. Jadi di sini termokimia pada intinya adalah membahas reaksi yang melibatkan kalor atau panas ya. Ya, yang akan kita pelajari adalah baik konsepnya maupun aplikasi penerapannya di dalam sains dan industri. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kalor tersebut, kita kenali dahulu apa itu sistem dengan lingkungan. Dalam istilah sains, ya, ada istilah sistem dengan lingkungan, ya, atau lebih dikenal dengan thermodynamic system, biasa disingkat sebagai SIS, ya, atau di kita disebut ya masih sistem juga, adalah substance ataupun zat ya yang di dalam pengamatan kita ya, yang kalau di dalam konsep termokimia berarti dialah yang diamati kalornya gitu ya. Ya misalnya sebagai contoh itu kalau kita meletakkan teh panas di dalam gelas, maka air teh itu kita sebut sebagai sistem. Kemudian sekitarnya baik gelas maupun udara ataupun meja ya itu disebut sebagai lingkungan atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan thermodynamic surrounding atau disingkat sebagai SUR ya. Nanti kalau membahas lebih lanjut di dalam teknik fakultas teknik biasanya menggunakan istilah SIS dengan SUR ya. Contoh lain di sini ini adalah Erlenmeyer berisi larutan dari barium hidroksida dengan amonium nitrat ya. Maka larutan ini menjadi sistem. Kemudian yang di sekitarnya baik itu udara maupun dinding kaca ini disebut sebagai lingkungan ya. Oke, jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Penggolongan sistem, ya, jenis sistem terbagi menjadi tiga. Pertama terbuka, itu sistem di mana zat dan energi dapat keluar dan masuk. Ya, sebagai contoh di sini gambarnya adalah botol yang terbuka. Air di sini bisa keluar menguap, gitu kan. Kemudian kalornya juga bisa lewat situ, lewat apa namanya lubang ini, atau juga lewat dari kacanya. Kedua ini baik zat maupun energi bisa keluar dan masuk namanya sistem terbuka. Kemudian ada namanya sistem tertutup, di mana sistem hanya energi saja yang bisa keluar dan masuk. Contohnya ini botol yang disumbat, ya, dikasih penutup, airnya tidak bisa tumpah atau zat di dalamnya tidak bisa keluar, tetapi energi kalornya bisa keluar dan masuk. Ya, ini namanya sistem tertutup. Dan yang ketiga namanya sistem terisolasi, di mana zat dan energi tidak dapat keluar dan masuk. Contohnya misalnya termos kalau di dunia nyata ya. Termos itu walaupun belum 100% menahan panas tapi paling tidak 95% ya bisa melindungi energi dan zatnya supaya tidak keluar dan masuk. Berikutnya kita masuk pada pembahasan termokimia. Kita akan dahulu hukum termodinamika 1 ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan ya. Jadi hanya berubah bentuk. Kemudian terkait dengan kalor ya, untuk setiap proses apabila kalor Q atau dalam kimia dikenal dengan delta H ya, nanti kita bahas lebih lanjut, diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha sebesar W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau delta U sama dengan delta H plus W. Contoh di sini, ini U, ya, suatu sistem yang memiliki energi dalam diberikan kalor, ya, maka ada dua kemungkinan, ya, dua kemungkinan usaha. Yang pertama, sistem yang akan melakukan usaha atau W bernilai negatif, ya. Sedangkan yang kedua, sistem dikenai usaha, ya, atau W usahanya bernilai positif. Ini dihitung karena dia sistem kalor, ya. Pada sistem dengan volume pada tekanan tetap isobarik, ya, usahanya itu dinilai dari perubahan volume, ya, baik ekspansi ataupun kompresi. Ekspansi berarti volumenya membesar, kemudian kalau kompresi berarti volumenya mengecil, menyusut, ya. Nah, atau sehingga usaha diukur W sama dengan P dikali delta V perubahan volumenya berapa. Pada proses W negatif, sistem melakukan usaha,
volumenya membesar ya, membesar sehingga delta V bernilai negatif, maka usahanya bernilai negatif, bukan berarti dia imajiner, bukan, menandakan bahwa si sistem yang melakukan usaha ya. Untuk keterangannya, W usaha satuannya joule, P tekanan ATM ya, dan volume dalam liter. Proses ini diterapkan dalam mesin ya, mesin baik motor ataupun mesin industri. Ada piston di sana, ada bahan bakar sebagai sumber kalor ya, bahan bakarnya bensin dibakar di sana kan, kalornya akan masuk. Nah, maka sistem di sana akan melakukan dua usaha sekaligus ya. Pertama, dia akan ekspansi setelah menerima kalor, ledakan dari bahan bakar itu. Sistemnya akan melakukan ekspansi, piston mundur gitu kan, volumenya membesar ya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh manusia ketika melakukan ekspansi, pistonnya mundur gitu kan. Dia akan mendorong roda pada mesin sehingga nanti rodanya mutar, terus kembali ke proses kompresi ya. Terus menerus begitu dengan cepat ya, maka rodanya berputar cepat, terjadilah perputaran mesin ya, perputaran mesin yang disalurkan lewat rantai motor atau industri mesin lain, maka berjalanlah motor itu. Sehingga usaha tenaga dari motor itu bisa dilihat dari berapa perubahan volume yang terjadi. Kita mengenal ada 100 cc, 125, bahkan 250 ya kalau MotoGP sampai 500 cc ya. Artinya karena volumenya besar, volume pistonnya besar, ruang pembakaran, maka ekspansi yang terjadi juga besar sehingga usaha yang dihasilkan juga besar. Maka kalau balapan 100 cc dengan 200 cc jauh ya, tenaganya 2 kali lipat ya. Nah, itu konsepnya lebih lanjut nanti bisa dipelajari di jurusan teknik mesin kalau kuliah ya. Selanjutnya, kita membahas entalpi. Entalpi disimbolkan dengan H, didefinisikan sebagai ukuran banyak kalori yang diserap atau diterima selama proses reaksi ya, menurut Stephen Gammon dalam bukunya Chemistry Concept and Application 2016 ya, dengan Darrell Ebbing ya pengarangnya. Ya, jadi entalpi itu tidak bisa diukur, tapi yang bisa diukur adalah perubahannya ya, perubahan energi yang ditimbulkan selama proses reaksi kimia berjalan ya. Jika dikalikan dengan perubahan energi dalam, maka diperoleh delta H sama dengan perubahan entalpi adalah delta U ditambah P delta V atau usaha tadi. Atau perubahan energi dalam adalah perubahan entalpi dikurangi usaha P kali delta V. Kita akan lebih merinci kepada delta H di sini. Kemudian untuk entalpi ya, energi dan entalpi sistem seperti yang kita tahu tadi, ada entalpi di sana di dalam sistem yang jumlahnya tidak tahu, kita hanya bisa mengukur perubahannya. Kemudian saya berikan di sini premis ya, bahwa untuk di tinjauan lingkungan itu kalor itu adalah Q. Jadi kita menggunakan dua istilah, yang bagian dalam ini H, yang bagian luar kita anggap Q, kalor lingkungan yang berada di lingkungan ya. Jadi ketika ada kalor masuk ya dari luar masuk ke dalam, artinya terjadi dua hal sekaligus ya. Yang pertama sistem menyerap kalor, pertama Q-nya berkurang karena kalor dari lingkungan masuk ke dalam sistem ya, sehingga H bertambah. Q-nya berkurang masuk ke dalam, berarti yang dalam nambah kalornya, energinya ya. Sehingga ditulis delta Q negatif dan delta H positif. Perubahan Q negatif karena berkurang, perubahan entalpi delta H bernilai positif. Nah, proses ini disebut sebagai proses endoterm ya. Jadi kalau di kimia reaksi yang berjalan seperti ini, dia menyerap kalor, kalornya masuk ke dalam zat, namanya reaksi endoterm. Kemudian sebaliknya, jika kalor keluar, berarti sistem melepas kalor ya, dari sistem membuang keluar, kalornya dibuang. Artinya Q, kalor di lingkungan sekitar sini dia akan bertambah. Ya. Kemudian H, entalpinya berkurang karena kalornya dibuang keluar gitu ya. Maka yang terjadi adalah delta Q-nya positif, delta H-nya negatif. Ya, delta H-nya ini berkurang, Q-nya bertambah. Proses ini namanya proses exotherm ya.
Atau kalau dalam reaksi kimia namanya reaksi eksoterm. Nah, ciri-ciri fisiknya, ya, ciri-ciri fisik dari kedua ini, kalau ini diletakkan reaksi kimia di dalam sebuah wadah, jika dia kalornya masuk, artinya lingkungan menjadi lebih dingin, ya, karena kalornya masuk. Kita bisa pegang gelas kimia atau Erlenmeyer-nya, itu akan menjadi lebih dingin. Ya. Bisa dicoba di rumah, ya, kalau orang tuanya punya pupuk urea, dimasukkan dalam air, ya, dalam air di dalam wadah gitu, peganglah wadahnya, itu akan terasa lebih dingin dari yang tadi sebelum ureanya dimasukkan. Kalau yang kalor keluar, contohnya misalnya kalau batu kapur, ya, kita masukkan dalam air, itu akan bahkan bisa sampai airnya mendidih, ya, efeknya wadahnya ikut panas, di sekitarnya juga ikut panas, ya. Nah, kemudian matematika dinamika energi. Secara matematis, ya, proses yang endoterm, ya, entalpi bertambah atau delta H lebih besar daripada 0, atau entalpi awal lebih kecil dibanding akhir karena bertambah, ya kan? Contoh, entalpi awalnya 10 kilojoule bertambah 15 kilojoule, maka H akhir 25 kilojoule. Ini sekedar contoh, ya. Nah, kalau digambar grafiknya akan berbentuk seperti ini, ya. Yang awalnya ini 10, titik awalnya rendah, ya. Kemudian mengalami pertambahan menjadi 25, berarti bertambahnya 15. Ini titik awalnya, H awal, ya. Kalau kita lihat di sini ada kelebihan, ya, kelebihan apa ini, tanjaan, ya. Harusnya kan dari sini langsung ke sana saja, tetapi proses kimia tidak sesederhana itu, ya. Dari awal menuju akhir, ya. Kita pinginnya sesederhana itu, tetapi ternyata ada namanya energi aktivasi, energi untuk memulai, ya, memulai atau mengawali suatu reaksi. Walaupun pada akhirnya nanti ini kan naik, butuh. Nah, ketika ke sini dilepaskan kembali. Jadi hanya bisa dibilang dia meminjam energi, ya. Sebagai contoh, kalau kita bakar kertas misalnya, ya, kita memberikan energi, kita tinjau dari kertasnya. Kertas yang terbakar itu perlu energi aktivasi, perlu dikasih api terlebih dahulu, ya, sebagai energi awal. Ketika sudah mulai reaksinya berjalan, itu tidak perlu lagi dikasih, karena energi yang dilepaskan ini digunakan untuk energi aktivasi reaksi berikutnya, ya. Jadi ini namanya energi aktivasi, diukur dari berapa awal dia sampai puncak, ya. Inilah energi aktivasinya, ya, sampai puncak, walaupun nanti di sini dia dilepaskan energinya. Delta H itu berarti berapa perubahannya. Kalau kita buat secara diagram, itu berarti naik dari 10 ke 25, berarti perubahannya 15. Kemudian hal yang sama, bukan yang sama, ya, contoh yang kedua itu eksoterm, entalpinya berkurang, ya, karena dia keluar, atau delta H-nya lebih kecil daripada 0, atau entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir, ya. Kalau kita gambar grafiknya berarti begini, turun, ya. Awalnya tinggi, turun ke posisi yang rendah. Jadi ini perbedaan grafik reaksi yang endoterm dengan eksoterm. Energi aktivasinya bagaimana? Ini delta H-nya turun, ya. Kita lihat dari 25 ke 10, berarti turunnya 15. Digambarkan kalau secara diagram panahnya ke bawah. Berarti ini menandakan dia turun nilainya. Kemudian energi aktivasi diukur dari titik awal sampai puncak grafik, yang menandakan disinilah dia energi minimum untuk reaksi itu supaya berjalan, ya. Oke, itu tentang dinamika energinya. Kita lanjutkan pada contoh. Kita lihat di sini air yang dipanaskan, ya, gambarnya. Kalau kita jadikan air sebagai sistem, air di sini adalah menerima kalor dari api kompor, ya, maka ini kategorinya adalah proses endoterm. Proses yang lain pada baju, air pada baju, ya, jangan fokus pada bajunya, lihat airnya. Air pada baju yang basah, ya, terkena sinar matahari, energi masuk, airnya menguap, kering, maka proses ini endoterm, ya.
Eksoterm untuk misalnya kayu yang kita bakar, ya kita lihat dari kayunya, bukan dari kalau kitanya berada di sekitar sini, kita kedinginan, menerima kalor dari api unggun, berarti kita prosesnya endoterm. Tapi pada kayunya itu adalah proses eksoterm, dia memberikan kalor, memberikan energinya. Yang tadinya ikatan kimia selulosa pada kayu ya terbakar hancur menjadi lebu, abu, menjadi abu dan arang ya. Berarti energinya sudah dibuang keluar ya. Kembang api jelas eksoterm. Kemudian kalau kita membuka minuman bersoda ya, itu biasanya di bagian apa namanya ketika kita buka bagian sekitar atas ini itu dingin ya, agak dingin. Berarti prosesnya endoterm, kalor di sekitar itu diserap ya untuk pemuaian apa namanya gas yang ada di atas ini ya. Kemudian dari entalpi tadi lahir persamaan termokimia karena entalpi membahas kalor pada reaksi, jelas nanti ke persamaan reaksi. Contohnya begini, ini persamaan yang sering kita lihat dari SMP ya di biologi, proses respirasi ya. Kalau dibalik proses fotosintesis ya kan, respirasi menghasilkan energi. Berarti pada proses respirasi itu eksoterm ya, maka di sini tulisannya delta H-nya negatif. Berarti proses respirasi menghasilkan energi. Kemudian kalau dibalik itu butuh sinar matahari untuk sumber energi ya, berarti dia endoterm, maka dia akan bisa menyerap energi. Kalau di tumbuhan disimpan dalam bentuk makanan ya, makanan untuk tumbuhan itu. Kalau dia buah berarti disimpan di buah jadi glukosa, jadi manis gitu ya. Nah, ini pada respirasi contohnya begini. Ini persamaan lengkap termokimia ya. Artinya di sini setiap 1 mol glukosa, ini kan molekul glukosa, setiap 1 mol ini ya, 1 mol glukosa bereaksi dengan 6 mol oksigen, gas oksigen akan menghasilkan 2820 kJ energi dalam bentuk kalor ya. Nah, kalau di tubuh manusia ini kalor ini sudah dalam bentuk ATP yang dipergunakan untuk pergerakan otot. Ya. Selanjutnya kita contoh kedua, kalsium karbonat yang bereaksi menjadi kalsium oksida dengan melepas gas CO2 di sana. Menyerap panas, butuh panas sebesar 178,5 kJ ya. Nah, pada reaksi ini artinya penguraian 1 mol kalsium karbonat akan membutuhkan energi 178,5 kJ. Kemudian pembagian entalpi, jenis entalpi yang paling utama, paling penting ada 2, walaupun ada banyak ya sisanya di bawah, tapi ini adalah berdasarkan kondisi saja ya. Pertama delta HF atau F formation ya, entalpi pembentukan standar, yaitu energi yang diperlukan untuk membentuk senyawa dari unsur-unsurnya sebanyak 1 mol dalam keadaan standar. Ini yang kedua itu delta HC combustion ya, entalpi pembakaran standar. Ya, yaitu energi yang diperlukan untuk mereaksikan 1 mol zat dengan gas oksigen pada keadaan standar. Bahasa kitanya mereaksikan 1 mol zat dengan oksigen adalah pembakaran. Jadi kata-kata pembakaran itu artinya mereaksikan zat ya dengan oksigen ya. Itu konsep pembakaran. Kemudian peruraian itu kebalikan dari delta HF. Netralisasi ini biasanya digunakan untuk ketika reaksi asam basa misalnya penetralan ya. Untuk penguapan itu kalor yang dibutuhkan untuk menguap, peleburan ya, untuk peleburan dari es misalnya, es menjadi cair, peleburan, sublimasi biasanya untuk dari zat padat menuju gas ya. Ini sorry yang di bawah ini salah, pelarutan ini harusnya pelarutan standar karena sol ya, berarti solubility pelarutan ya, pelarutan standar ya.
Kita masuk ke entalpi pembentukan standar, lebih rincinya. Sebagai contoh, misalnya di sini dituliskan delta HF standar NH4Cl adalah min 314,4 kJ. Maka ini persamaan termokimianya, karena di pembentukan tadi adalah membentuk 1 mol senyawa, berarti kita akan membentuk NH4Cl ini sebanyak 1. Ya, dalam reaksi dituliskan pembentukan dengan tanda panah dibentuk NH4Cl. Kemudian dari unsur-unsurnya ada 3 unsur di sini, nitrogen, hidrogen dengan klor ya. Berarti dibentuk dari unsur-unsurnya ada 3 tadi. Pertama nitrogen ya, kemudian hidrogen, kemudian klor. Yang perlu jadi perhatian adalah nitrogen tidak pernah berdiri sendiri sebagai unsur yang sendiri. Dia berbentuk di atom, maka kita tuliskan sebagai N2. Juga hidrogen tidak pernah sendiri, dia adalah senyawa di atom, ya. H2, klorin, klor juga, ya. Klorin dalam bentuk klorin Cl2. Tinggal penyetaraan jumlahnya. Di sini N-nya 1, di sini 2. Maka untuk 1 mol NH4Cl diperlukan setengah mol dari N2. Kemudian hidrogen ada 4, di sini 2, berarti perlu 2 mol. Dan untuk klor itu juga 1, yang untuk 1 molnya. Sedangkan di klorin itu 2, maka juga perlu setengah mol. Ya. Maka persamaan yang ini, delta HF derajat NH4Cl, bisa dituliskan sebagai berikutnya. Setengah N2 tambah 22 tambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl dengan delta H min 314,14. Jadi yang ini kalau dijabarkan panjang penulisannya menjadi yang di bawah, ya. Kemudian entalpi pembakaran standar, contohnya delta Hc C3H8 min 2200 kJ per mol. Tuliskan persamaan termokimianya, ya. Jadi sama dengan pembentukan tadi, bedanya pembakaran kan direaksikan dengan oksigen, berarti 1 mol C3H8 kita tambahkan dengan oksigen, ya, hasilnya. Kalau pembakaran sempurna, ya, karena unsurnya cuma karbon dengan hidrogen, berarti CO2 ditambah uap air, ya. Tinggal penyetaraannya, karbon di sini 3, di sini 1, berarti karbonnya perlu kita kalikan dengan 3, berarti 1 mol C3H8 akan menghasilkan 3 mol CO2, ya. Untuk hidrogennya di sini 8, di sini 2. Maka perlu kita setarakan 4 supaya jumlahnya 8. Tinggal O2. 3, O2-nya 6, ya. Ini 4, ini 1. Berarti 6 tambah 4 hasilnya 6 tambah 4 hasilnya adalah 10. Sedangkan di sini pada sebelah kiri, ruas kiri baru 2. Maka supaya setara 10 kita kalikan dengan 5. Ya, jadi delta Hc C38 sama dengan min 2200 kJ per mol dapat kita tuliskan persamaan termokimia sebagai berikut, ya. Oke, C3H8 ditambah 5O2 hasilnya 3 CO2 plus 4H2O, delta H-nya min 2200 kJ per mol, ya. Jadi ada makna tersirat di sini. C3H8 ini digunakan untuk LPG, ya, gas, ya. Ketika gas itu dibakar, ya, 1 mol itu akan membutuhkan 5 mol oksigen dan akan menghasilkan 3 mol CO2, ya. Jadi semakin banyak gas yang dibakar, itu semakin banyak CO2 dihasilkan dan O2 yang diambil. Maka perlu penghematan, ya. Perlu strategi penghematan kita ini, ya, dengan reboisasi barangkali, ya. Seperti yang di bab 1 kemarin, ya, kita penghijauan, ya. Jadi karena tumbuhan bisa fotosintesis mengkonvert CO2 ini menjadi O2 kembali, ya. Kita uji coba, kita tes, tuliskan persamaan termokimia dari entalpi berikut. Silahkan dicoba, ya. Coba-coba dahulu, ya. Ya, diulang-ulang hasilnya. Kalau jawaban sudah begini berarti sudah tepat. Kemudian HNO3, ya. Kemudian kalsium sulfat. Oke. Ya. Sebagai bahan referensi tambahan untuk kalian, ya. Lanjut pada soal di buku, ya. Kalau sudah dapat buku bisa dilihat nanti di
bukunya itu di halaman 87 ya, 87 88 ya. Ya. Barangkali mungkin berbeda satu sedikit nanti dengan bukunya yang baru. Bisa saja 89 90 ya. Kita lihat pada soal nomor 5, reaksi termokimia yang entalpinya merupakan perubahan entalpi pembentukan ya. Kita ingat kembali pembentukan tadi adalah dari unsur-unsurnya sebanyak 1. Opsi A, ini kan masih sudah dalam bentuk senyawa ya, tidak dalam bentuk unsur, maka yang A ini sudah jelas salah. Yang B, oke, SO2, SO3 bisa benar. Yang C, kesalahannya adalah 2 ya, karena tadi untuk 1 mol ya, yang ini juga bukan dari unsur-unsurnya, yang ini justru penguraian ya. Maka yang paling tepat adalah yang B. Kemudian yang nomor 6, peruraian 3,2 gram gas CH4 atau metana, ARC-nya 12, hanya 1 dibutuhkan, kalor 14,96. Yang ditanya berapa delta HF dari CH4. Karena tadi pembentukan adalah kebalikan dari peruraian ya. Kalau dia ini butuh plus, berarti nanti untuk peruraiannya min ya. Sedangkan jadi 3,2 gram karena dia ngitungnya per mol ya. Di kelas 10 sudah diajari untuk mol adalah gram jumlah massa ya. Massanya berapa gram dibagi massa massa molekul relatif atau MR ya. Jadi kalau dilihat CH4, C-nya 1 hanya 4 ya, 12 ditambah 1 kali 4 ya, 4 16, berarti MR dari CH4 adalah 16. Sedangkan beratnya 3,2 gram berarti molnya 3,2 dibagi 16 atau 0,2 ya, 0,2 mol. Artinya 0,2 mol itu kalornya 14,96 ya. Jadi kalau dia 1 mol berarti kan 5 kali lipat. Berarti 5 kali lipat dari kalor ini ya. Kalau kita kalikan 14,96 kali 5 hasilnya 74,8. Negatif karena itu kebalikan dari peruraian ya. Kemudian yang nomor 7 ya. Entalpi pembakaran suatu bahan min 6.500 kJ. Jika 114 gram bahan bakar tersebut dibakar, entalpi yang dihasilkan adalah ya. MR-nya 114 sama kayak seperti tadi prinsipnya, dihitung berapa mol ya. Untuk 1 mol 6.500 ya. Sedangkan mol di sini 11,4 gram dibagi 114 atau 0,1 mol. Berarti kalor yang dihasilkan juga 1/10-nya atau 0,1 kali lipat ya. Sehingga kalornya min 650 ya, yang A. Walaupun sebenarnya di sini karena kata-katanya adalah kata yang dihasilkan ya, tapi karena yang ditanya entalpi dia tetap negatif ya. Tapi kalau kalor yang dihasilkan ya berarti dia meninjau dari lingkungan, itu dia akan bernilai positif. Karena dia ditanya entalpi, seperti yang kita tadi, entalpi kan tinjauannya dari dalam sistem, sedangkan kalau kalor ya, Q tinjauannya dari luar ya, luar sistem atau lingkungannya. Berarti jawabannya yang A.